Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikum Data Science Plug F. Saya Muhammad Ali Fadilah NIM 90 dan teman saya. Cipta Ranjati Wijaya Mukti NIM 71. Di sini kami mengambil tema kebencanaan sehingga judul yang kami ambil adalah sentimen analisis terhadap tweet tentang peristiwa SJ182. Langkah pertama yaitu kita harus mengumpulkan data tweet dari Twitter. Untuk melakukannya, kita memerlukan ini library seperti ini, lalu akan ada dibutuhkan API Twitter yang dapat diakses dari developer.twitter.com. Contohnya seperti ini. Nah, untuk API key dan secret kita regenerate dari sini, akses token dan secret dari sini. Kemudian ini adalah coding untuk mencari data mining tweet tentang SJ182 sejumlah 1000 dalam bahasa Inggris. Nantinya akan kita simpan ke dalam folder ini. Lalu setelah disimpan dalam folder tersebut, akan ada reduksi panjang Twitter sehingga tweet yang dihasilkan tidak terlalu rumit untuk dianalisis. Kemudian selanjutnya akan melakukan sentimen analisis dengan metode naive Bayes. Lalu data sentimen hasil analisisnya akan disimpan dalam file CSV juga. Kemudian data tersebut akan ditampilkan dalam dua plot, yaitu satu untuk melihat sebagai dari by emotion dan satu lagi by polarity. Kita jalankan programnya. Setelah program dijalankan akan muncul data frame yang kita hasilkan, yaitu berisi teks Twitter yang sudah direduksi, lalu ada kolom satu lagi emotion dan kolom satu lagi polarity. Lalu plot kan adalah tweet dari SJ182 by polarity dan juga by emotion. Selanjutnya untuk Shiny akan dijelaskan oleh teman saya, Jepta. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang jadinya ya. Tolong dibuka Mas Sarif. Nah, di program jadinya ini akan lebih disusun lebih rapi ya. Karena namanya seperti tadi analisis sentimen peristiwa SJ182, maka juga perlu dikasih header panelnya itu. Tentunya dengan algoritma naive Bayes juga harus ditulis. Nah, kemudian di sini kita turunkan Mas Sarif. Ada 5 tab panel. Nah, tab panel yang pertama adalah data Twitter, dan kemudian yang kedua data bersih, ketiga data sentimen, yang keempat sentimen analisis by emotion, yang kelima sentimen analisis by polarity. Nah, di data Twitter ini itu sintaknya hampir sama seperti yang di program yang sentimen.r tadi. Isinya itu cuma ngambil data mentah ya, belum diproses sama sekali. Nah, itu diambil dari Twitter kemudian dijadikan CSV-nya data Twitter.csv. Nah, kemudian untuk data bersih itu ya diproses dari data apa namanya? Data yang data Twitter tadi yang masih mentah tadi diproses kemudian disimpan menjadi data bersih. Kemudian di bawah lagi setelah data bersih didapat, nah kita bisa menentukan sentimennya. Nah, di sentimen ini hasilnya sudah didapat, nah kemudian disimpan menjadi data sentimen CSV. Kemudian untuk melihat hasil sentimennya, kita ada dua metode di sini. Yang kita gunakan adalah metode yang pertama adalah metode polarity, kemudian polarity. Yang pertama emotion dan yang kedua polarity. Nah, di emotion ini bisa dilihat yang berbeda adalah di AS X sama dengan emotion. Nah, untuk yang kedua ini bisa dilihat juga yang berbeda juga AS X sama dengan polarity. Nah, coba berdirian Mas. Nah, di sini bisa dilihat datanya masih mentah banget. Masih ada RT, 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 dan lain-lain. Dan jumlahnya yang ditampilkan hanya 10, tapi bisa diatur juga jumlahnya berapa. Nah, bisa dilihat ada sampai 91. Nah, kemudian data bersih.
di data bersih ini sudah diproses datanya. Nah, bisa dilihat ini cuma terlihat seperti beberapa dari yang di data Twitter tadi. Nah, lalu di data sentimen ini kita bisa lihat ada emotion dan polarity. Nah, emotion dan polarity ini ditentukan dari masing-masing data, ya, data bersih yang didapat dari data Twitter tadi. Nah, jadi kalau seperti yang data bersih yang pertama tadi, coba dilihat data bersih yang pertama, Mas. Nah, data bersih yang pertama mana pertama? Ke ke data sentimen aja, data sentimen. What the? Nah, sebenarnya ini biar dilihat ada emotionnya neutral dan positif, dan yang kedua neutral positif dan seterusnya ya. Ada yang negatif juga, itu yang nomor 10. Nah, kemudian di sentimen analysis by emotion ini bisa dilihat grafnya seperti ini. Bisa dibagi dengan anger, disgust, fear, joy, neutral, sadness, surprise, dan NA. Dan dari yang banyak itu neutral. Nah, yang kedua joy. Kemudian untuk sentimen analisis by polarity bisa dilihat ini hasilnya, yang positif banyak sekali. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga neutral. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.